Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ani Ardi Supriyani MPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh siswa, siswi SMA Negeri 1 Kota Mungkit, khususnya anak-anakku kelas 10. Alhamdulillah, rasa syukur kita semuanya karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam tahun ajaran 2020-2022 ini. Ibu ucapkan selamat bergabung untuk menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Selamat datang, semoga bumi ini mampu untuk menjadikan kalian semua anak-anak yang hebat dan anak-anak yang bermanfaat untuk semesta. Baik anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan budi pekerti dan karakter. Dalam proses kehidupan kita semuanya, sebenarnya hal yang menjadi dasar adalah proses di dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya berupa pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi tidak kalah pentingnya yaitu pendidikan agama, akhlak, dan budi pekerti. Pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diikuti dengan ilmu agama, akhlak, serta budi pekerti akan membuat seseorang bertindak tanpa memikirkan akibat yang akan diterimanya di alam akhirat nanti. Sehingga anak-anak, kita banyak mendengar para pejabat yang notabene berpendidikan melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kasus-kasus yang bertentangan dengan moral dan agama, perselingkuhan, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya yang bisa membawa seseorang ke jurang kehancuran. Anak-anakku semuanya, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya kita bekerja keras untuk menimpa ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu agama yang akan membentuk akhlak kita yang baik. Beberapa tahun ke depan nanti, kalianlah yang akan menggantikan para pemimpin di negeri ini. Dengan bekal ilmu dan akhlak yang mulia, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, penuh ampunan Tuhan. Belajar tidak mengenal usia, latar belakang, dan tempat. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, kita wajib untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menjadi pelayan karena kebodohan kita. Jadilah generasi yang akan memimpin semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, belajar, belajar, dan belajarlah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian yang lebih penting adalah kita harus menjadi manusia yang berkarakter. Mengapa demikian? Iya, karena kita sebagai manusia, kita harus berkarakter. Kita beda dengan makhluk yang lainnya. Kita dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan kita akal pikiran, sehingga kepribadian kita harus baik. Karena pada sejatinya potensi awal kita adalah baik. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu anak-anak, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi manusia yang berkarakter tidak baik. Terlebih seorang siswa seperti kalian merupakan penerus bangsa, kalian merupakan generasi agama, kalianlah yang didambakan oleh peradaban, sehingga mau tidak mau karakter ini tidak bisa dielakkan. Karakter baik harus menjadi kepribadian dalam diri kalian. Nah, di sini Ibu telah mengklasifikasikan 4 nilai utama karakter. Yang pertama yaitu nilai karakter bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini harus tergambar tidak hanya dalam sikap, tetapi dalam pikiran dan ucapan kita.
Kita harus selalu menggambarkan kesesuaian antara sikap, pikiran, ucapan, dan tindakan kita dengan ajaran-ajaran ketuhanan atau nilai-nilai agama yang kita anut. Contohnya saja dalam pikiran dan hati kita, kita tidak boleh merasa iri, merasa dengki, atau bahkan mungkin berkeinginan untuk mencelakakan orang lain. Tidak bisa dan tidak boleh. Karena dalam pikiran kita hal tersebut adalah dilarang oleh agama. Kemudian perkataan. Di era sekarang anak-anak, perkataan sudah terwakili oleh jari jemari kita. Banyak kemudian di media sosial perkataan-perkataan yang tidak baik. Banyak yang mencerminkan karakter yang dimiliki yang tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang peserta didik. Di dalam ajaran Islam pun dikatakan kul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Sehingga hati-hati anak-anakku, mari kita ikuti ajaran agama kita masing-masing dengan baik. Jangan sampai misalkan kemudian waktunya beribadah terkalahkan dengan hal lain, terkalahkan dengan ngegame, tidur, atau bahkan rasa malas yang kemudian menjadikan kita enggan untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh agama. Kemudian mari kita renungi dan kita perbaiki bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, tetangga, adik, kakak, dengan orang yang lebih tua, dan mungkin dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian yang kedua anak-anak, yakni nilai karakter hubungan kita dengan diri kita sendiri, yakni salah satunya jujur. Di sini ibu akan sangat menekankan tentang kejujuran. Mengapa? Karena apabila kita berbicara tentang kejujuran pada era sekarang ini, rasanya sangat memprihatinkan. Karena kejujuran semakin langka, banyak hal kecil yang senantiasa dibumbui oleh ketidakjujuran. Misalkan saja ketika guru bertanya, "Nak, kenapa kamu kok terlambat?" Nganu bu, tadi banyak bocor. Jawabannya seperti itu. Padahal alasan yang sebenarnya bukan itu. Alasan yang sebenarnya ternyata mungkin bangunnya kesiangan, atau bahkan mungkin sampai tidak menunaikan kewajiban sholat subuh. Nah anak-anak, hal kecil seperti ini saja kita masih susah sekali untuk berkata jujur, apalagi dengan hal-hal yang nantinya lebih besar lagi. Yang berikutnya yakni nilai karakter dengan hubungan dengan sesama. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa tidak, kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk semuanya. Lantas bagaimana caranya? Yang pertama yakni sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta melakukan tugas dan kewajiban kita. Kemudian patuh pada aturan-aturan sosial, taati aturan-aturan yang baik, baik itu yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan kepentingan umum. Serta yang harus digarisbawahi, tanamkan pada diri kita sikap santun atau tata krama. Sikap santun ini anak-anak merupakan nilai luhur yang harus kita abadikan di dalam kepribadian kita selamanya. Santun ini bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita salam, salim, senyum, bagaimana guru kemudian sedang menerangkan kemudian kita menghargai, diam, dan seterusnya. Ini semua harus diindahkan. Yang berikutnya yakni nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan. Dalam hal ini anak-anak, tunjukkanlah sikap dan tindakan kalian yang berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kita. Kemudian berikan bantuan yang bisa kita lakukan untuk orang lain, terutama di masa-masa seperti ini. Kalaupun kita mungkin memiliki hanya sedikit, tidak mengapa, kita sisihkan yang sedikit tadi untuk kemudian kita berikan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, kepekaan sosial ini harus dibangun sejak sekarang anak-anak. Kemudian
kita hargai adanya keberagaman, kita tanamkan sikap toleransi pada diri kita berikan respect, kita berikan hormat terhadap berbagai ragam keberagaman perbedaan yang ada. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Selalu sehat dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.